Masri dan tim kembali mendatangi kediaman Mas Rudi, yang mana sampai saat ini Mas Rudi masih tetap percaya bahwa si Ningsi adalah orang baik. Masri dan tim terus berusaha. Malam ini makin menegangkan karena Mas Rudi sudah berani mengancam Masri dan tim menggunakan senjata api. Saksikan kelanjutannya. Doakan perjuangan dakwah Masri dan tim. Udah, itu dulu. Udah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat beringkan salam tahdiakan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dimana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, untuk para netizen, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya, para dulurku semuanya yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, yang insya Allah apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi niat, insya Allah Allah kabulkan. Biiznillah kita yakin kepada Allah Ta'ala. Insya Allah dengan kita yakin kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan hakul yakin. Apa tuh hakul yakin? Hak dari keyakinan kita. Baik sahabat-sahabat rahmati Allah, jadi di malam ini ya saya kembali lagi di kediaman di rumahnya Mas Rudi, sahabat, yang mana kemarin beliau tuh bersikeras untuk mengusir saya karena tidak terima. Saya mengingatkan bahwasannya sebenarnya istrinya Mbak Ningsi itu orang yang tidak baik. Apalagi si Rudi ini kan masih anak sekolah, sahabat, masih kelas 2 SMA ya. Dan di sini saya akan berusaha lagi karena apa? Saya takut dan tidak mau beliau ini menjadi korban. Dan di sini karena si Rudi juga sebagai korban dari Mbak Ningsi, makanya saya di sini tidak mau menggunakan kekerasan, sahabat, karena beliau ini adalah korban. Makanya gimana caranya saya akan berusaha semaksimal mungkin. Makanya sahabat-sahabat doakan saya, mudah-mudahan saya di sini selalu istiqomah. Mudah-mudahan di sini Allah kuatkan iman saya. Mudah-mudahan Allah berikan saya kesehatan, yang mana insya Allah dengan doa sahabat saya lebih istiqomah lagi untuk berjuang meneruskan dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memberantas oknum-oknum orang-orang yang melanggar dari syariat Islam, yang melencengkan dari ajarannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, oh ya, untuk kalian yang menanyakan masalah produk madu ruqyah dari Mas Re, sahabat-sahabat hubungi aja di nomor admin di nomor 081397723334. Saya ulangi, untuk kalian yang ingin memaharkan madu ruqyah Mas Re, tasbih hitam dari Mas Re, dan juga kitab Istanbul dari Kakek Sunan, bisa hubungi di nomor admin di nomor 081397723334 atau nomor yang di bawah ini, sahabat. Baik sahabat, sebelumnya kita selawatan dulu biar berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ightiru wa khani anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imama qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, salawat, salawat. Teruslah kita bersolawat, teruslah kita cintai, terus kita agungkan nama baginda Nabi Rasulullah. Karena insya Allah dengan kita mengagungkan, dengan kita memuliakan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kelak kita akan ditolong dengan baginda Rasulullah dengan syafaat. Amin Allahumma amin. Bismillah. Ya sahabat, berjuang, wayahnya orang tidur, saya berjuang. Kenapa nggak sore Mas Dre? Karena kok sore saya tuh banyak jadwal untuk ngobati pasien sahabat. Kadang kalau misalkan sore itu kan kadang jadwal saya ceramah, kadang habis isya itu Pak ada isya itu jadwal saya ngisi ceramah. Kamera belakang aja, dari belakang. Mas. Assalamualaikum. Ya kamu lagi. Iya, mas Rudi saya lagi. Kamu jangan masuk. Masuk sahabat. Apa tujuan kamu, Mas? Iya. Kan saya sudah bilang, Ah. jangan pernah meninggalkan ketika kamu di rumah saya lagi. Di sini saya berusaha dan berjuang untuk mengingatkan dalam hal kebaikan. Saya nggak ada buat ribut kok. Saya di sini nggak ada niat buat ribut kok. Kamu pergi aja. Saya di sini Mas, Udah, mohon kamu maaf. pergi aja. Iya, mohon maaf. Saya di sini kan nggak ada niat ribut. Saya nggak ada niat buat rusuh. Karena niat saya di sini kan untuk menyampaikan kebaikan, untuk jenengan sendiri kan jenengan masih sekolah. Oh. Saya di sini nggak ada niat buat ribut, demi Allah demi Rasulullah. Nggak ada niat saya sedikit pun untuk buat rusuh di rumah ini jenengan.
Demi Allah demi Rasulullah. Kamu tahu ini apa? Udah kamu pergi aja. Lu maksud mas tuh bawa senjatanya apa? Saya nggak suka kamu di sini. Udah kamu pergi aja. Iya maaf, di sini saya niat saya ada baik. Nggak ada niat saya nggak baik. Saya cuma mengingatkan jenengan. Lebih baik jenengan tuh tinggalkan Mbak Ningsi. Itu niat. Sia aja kamu. Hah? Sebasia aja kamu. Udah kamu pergi aja lah. Niat saya di sini nggak ada niat untuk buat ribut. Saya nggak ada niat untuk apa-apa. Kamu jangan macam-macam, saya jedor kan saya nanti. Maaf mas, saya di sini nggak ada niat buat ribut. Kamu kalau nggak buat ribut di sini, jadi tujuan kamu apa? Ya jadi maksudnya buat bawa senjata ini Iya. maksudnya apa untuk ngancam saya? Saya di sini nggak ada buat ribut kok. Saya di sini baik, niat saya baik, niat saya di sini nggak ada buat rusuh, niat saya di sini nggak ada buat ributan lah itu ya di rumahnya. Kamu pergi aja. Di sini saya akan berusaha dalam mas tinggalin daripada mas jadi korban di sini sih. Percuma mas mau berusaha mau ngajari saya tentang kebaikan. Saya tuh kalau nggak ada buktinya saya tuh nggak mau. Males saya percaya sama orang nggak jelas. Wah itu udah banyak tau loh mas tentang keburukan si Mbak Ningsi. Kan cuman warga kan nggak ngejalaninya apa yang saya jalani. Jadi tahu apa warga itu? Di sini kan saya niat saya baik. Udahlah mas, udah kamu macam-macam aja sama saya. Udahlah, orang kan bukan emas yang ngejalani, kan saya yang ngejalani. Di sini kan saya datang jauh-jauh ingin mengingatkan. Saya jauh-jauh dari sana kemari. Saya tidak ada niat demi Allah demi Rasulullah, tidak ada niat saya buat rusuh. Demi Allah demi Rasulullah, tidak ada niat saya ingin untuk buat keributan di rumah jenengan. Niat di saya di sini baik, menyampaikan baik itu aja. Nggak lain kok. Udah. Kalau mas masih sama tujuannya kayak kemarin, saya nggak terima. Di sini mas ini nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai kekerasan. Saya datang Mas logika aja, siapa yang nggak emosi? Mas datang ngata-ngatain istri saya seperti itu. Mas tuh nggak punya etika ya. Jadi kan di sini saya niatnya itu baik, tidak ada niat saya mau buat keributan, tiba-tiba langsung bawa senjata. Saya di sini tidak ada buat keributan, saya nggak ada niat buat rusuh di sini. Demi Allah demi Rasulullah, saya tidak ada niat seperti itu. Saya mas, kalau nggak dibuat emosi saya nggak seperti ini mas. Kan kamu masih Mendingan saya mas kan pergi kamu aja. masih sekolah kan? Iya Ya, urusan kamu tuh masih punya masa depan loh. mas tuh nggak tahu apa-apa udahlah. Jangan banyak cerita lah mas, sudah mendingan mas pergi aja. Saya jauh-jauh dari sana kemari ya demi kebaikan jenengan. Tuh, basa-basi mas nih. Bullshit omongan mas, mendingan mas pergi aja. Udah saya nggak percaya sama gituan, udah. Di sini mas, saya takut nanti mas ini malah masa depannya rusak gara-gara Alah, jadi mas korban. tahu apa? Saya sudah tahu semua tentang keburukan di sini. Enggak gini, sih. coba saya tanya. Emang mas tahu tentang masa depan saya seperti apa? Kan nggak belum tahu kan ya Iya, udah. memang masa depannya itu kan memang Allah Ta'ala yang mengetahui. Cuman di sini kan mas sudah masuk di jaring di lembah kegelapannya si Mbak Ningsi. Kegelapan apanya kegelapan? Kamu yang sudah gelap. Ah, udah lah Ya mas udah. pergi aja lah. Saya udah nggak gelap lagi karena saya menggunakan sabun. Udah mas, nggak usah mengalihkan pembicaraan. Kalau tujuan mas tetap sama untuk merusak hubungan saya sama istri saya, mending mas pergi aja. Di sini biar saya baik, maaf, mas nggak usah pakai emosi. Mas jangan mas pikir keras mas sendiri. Ya, kalau misalkan di sini niat saya cuma untuk main-main, nyesel. Saya nggak mungkin saya mau kemari ngabisin minyak ah. Ngabisin Saya- bensin loh. Hayo, aduh mas, nih kasih tahu ya. Saya nggak minta saya itu didatengin. Iya. Paham? Niat saya di sini datengin jenengan karena saya ingin menyampaikan hal kebaikan. Udah mas tinggalin aja jauh itu daripada nanti mas jadi korban kasihan orang tua jenengan yang sudah ngurus dari kecil. Saya jedorkan aja ya. Saya emosi loh. Di sini saya ndak ada pakai kekerasan. Mas jangan mengikiri kekerasan sendiri. Setiap manusia itu memiliki kekerasan masing-masing. Tapi saya di sini ndak mau ada kekerasan. Karena mas ini adalah korban, saya ndak mau menggunakan kekerasan. Maka di sini saya akan berusaha sebagaimana baiknya, dan di sini saya akan berusaha lembut, berusaha merendah supaya mas itu paham gitu loh. Lo mas pergi aja lah mas. Di sini ini saya niatnya baik loh mas. Karena Mbak Ningsi itu orang yang baik. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin, dan saya akan terus berusaha. Gini lah mas. Kalau memang seandainya Mbak Nisi itu nggak baik,
untuk apa saya sama dia? Saya pun kalau nggak baik pun saya nggak mau. Ya Mas mikir apa? Ada aja Mas. Mas nggak usah sok ngada-ngada lah. Di sini saya nggak ada mengada-ngada. Mas loh. jangan fitnah-fitnah. Mas kan ngerti agama sih. Masa iya Mas mau Di fitnah-fitnah orang? sini, Aduh Mas. di sini Mas. saya nggak ada mau memfitnah. Memang nyatanya seperti itu. Makanya Mas itu banyak istighfar, banyak sholat. Jadi biar terbuka mata hatinya gitu. Karena Mas ini mata Mas sudah ditutupin sama ilmu iblisnya si Ningsi. Sudah banyak banget loh Mas laporan warga mengenai si Ningsi. Karena anak mereka itu Mas sudah menjadi kemakan korban. omongan warga. Karena sudah banyak anak mereka menjadi Aduh, korban. Mas, udah gini aja. Mas mau ribut dengan saya. Permainkan aja. Saya di sini nggak ada nyari ribut. Saya di sini nggak ada nyari permusuhan. Saya di sini nyari saudara. Demi Allah demi Rasulullah saya nggak pernah nyari musuh. Maaf nih ya Mas, saya potong. Kalau tujuan Mas tetap sama, saya ulangi dengan kata-kata saya. Kalau Mas tujuan Mas tetap sama seperti Mas tadi. Ini Saya opo. nggak segan-segan loh. Di sini saya slow, Mas nggak usah pakai kekerasan. Niat saya di sini baik, nggak ada niat saya untuk kekerasan loh. Bullshit Mas. Niat Kalau saya- memang lah seandainya baik, saya itu bisa terima. Ini saya nggak bisa terima. Tentu saja itu tidak baik. Udahlah Mas, nggak usah banyak cerita lah. Di Udahlah pergi aja lah. Saya nggak ada niat mau buat kekerasan, saya nggak ada niat untuk buat keributan. Saya mengingatkan jenengan bahwasanya Mbak Ningsih itu bukan orang baik. Dia tuh wajah dia tuh udah tua dan nenek peot ah. Ya, kalau udah Lah kon ini ngomongin kon, udah paham toh, piye kon? Mas nengoknya dari mana sih kok kayak nenek-nenek peot? Ah, Makanya mata Mas banyak- aja yang rabun. Banyak istighfar, banyak ibadah sama Allah Taala. Jadi Sudah, biar nggak Mas. gampang terhasut dengan ilmu iblis, ilmu hitam itu. Nah, kon tak omongi kalau malah mau bawa senjata, malah ngancem piye kon? Udah Mas ini kok nggak usah banyak omong. Kan kalau memang Mas nggak suka sama saya, fight aja kita di sini Mas. Saya di sini nggak ada buat kekerasan dan saya nggak mau ada keributan di sini karena jenengan di sini adalah korban. Mas tamu nggak diundang loh. Saya nggak mengizinkan Mas masuk kan gitu. Jadi kalau Mas mau ribut sama saya, ayo saya jamban nih Mas. Tapi demi Allah demi Rasulullah di sini saya nggak ada saya mau buat keributan, nggak ada, demi Allah demi Rasulullah. Niat saya ini di sini baik, ingin menyampaikan kebaikan supaya jenengan tuh nggak menjadi korbannya. Ya apa nih maksudnya? Makanya jangan banyak omong Mas di situ. Apa nih maksudnya bawa senjata? Saya di sini nggak ada bawa keributan loh. Saya di sini nggak pernah nyari permusuhan loh. Malu Mas dengan tetangga Mas. Jadi Iya, kalau Mas misalnya- nggak sebanyak omong di sini. Kalau Mas nggak tahu apa-apa, Mas pergi aja. Daripada nanti jadi aib. Ini nanti kasih Aib sama macam apa Mas? Mas dengerin ya. Mas pikir orang tua. Kalau sempat Mas jadi korbannya sini sih kasihan orang tua Mas. Mana saya mau ketemu sama orang tuanya dengan biar saya ngomong aja langsung sama orang tuanya dengan. Maaf. Mas nggak ada hak di sini, ini rumah saya. Gini, saya mau ketemu sama orang tuanya dengan. Orang tua saya istirahat. Udah kamu jangan banyak omong lah Mas. Saya mau ketemu sama orang tuanya dengan biar saya kasih paham. Mantu ini masih anak sekolah. Pengalaman itu masih ujung kuku. Bahwa kan saya lebih enak ngobrol sama orang tuanya dengan. Tuh, Mas milih. Karena saya tahu orang masih jenengan ya nikah dengan si Ningsi itu pasti tanpa restu orang tua, tanpa izin orang tua. Bahkan orang tua jenengan juga nggak tahu. Izinkan saya ketemu sama orang tua jenengan. Gak ada hak Mas di sini. Emang sini saya nggak ada hak, saya paham, saya nggak punya hak. Tapi ini demi kebaikan jenengan. Jenengan tuh masih sekolah. Kalau sampai jenengan itu jadi korban, jadi tumbalnya si Ningsi, hilang masa depan jenengan. Sok tahu Mas. Ini saya buka cerita dikit ya, Mas. Kenapa teman-teman saya segan sama saya? Karena saya tuh orangnya nggak banyak omong loh, Mas. Saya kalau mau buat jahat aja Mas, gampang aja. Orang kayak Mas nih, Jadi Mas jangan banyak omong, jangan banyak kali cerita kuah Mas di situ. Nanti tersilap saya, nggak pulang Mas, malu Mas. Jadi jangan macam-macam Mas. Tuh, mending Mas pulang aja. Udah, buat apa lagi Mas di sini nginjakkan kaki rumah saya kalau saya nggak izin? Macam-macam Mas sama saya. Slow. Maaf. Di sini saya nggak ada pakai kekerasan loh. Makanya kalau saya suruh pergi, Mas pergi. mau ngancam saya tidak akan takut dengan ancaman itu. Tolong turunkan senjata ini. Turunkan senjata ini. Saya nggak ada keributan. Saya nggak ada buat ribut di sini.
sudah bolak-balik saya suruh pergi. Mau jenengan, mau ngaku saya mas, jenengan yang akan berbuat keras apapun, saya akan berusaha dan saya kan nggak akan ngelawan. Saya nggak akan ngelawan sama jenengan loh. Karena sini saya baik, menyampaikan kebaikan, saya nggak akan menyerang jenengan. Sekali ya mas. Mas sekali lagi buat emosi saya itu habis. Saya di sini nggak ada buat emosi, saya hanya mengingatkan banyak istighfar jenengan. Jenengan itu Sabar sudah saya tuh ada batasnya mas. nggak Mas ada jangan namanya buat kesabaran, emosi. itu ada batasnya. Jenengan ini banyak istighfar, ingat Allah, iling Allah, ingat Allah, iling Allah, ingat Allah, iling Allah, ingat Allah, ingat Allah. Istighfar. Karena jenengan ini sudah di pikirannya itu, pikiran jenengan ini sudah dikuasai sama jin. Mas tahu apa? Mas tahu apa? Rasuki jin. Tahu apa? Coba saya tanya. Kalau Mas cuman fitnah-fitnah ya. Lah Mas. Saya pun bisa fitnah Mas. Kayak Masnya apa ya? Udah lah Mas, mending Mas pergi aja, kan? Daripada Mas meledak kan di sini nanti. Malu dengerin tetangga, tengok. Jadi Mas tuh jangan banyak omong situ. Saya nggak suka tantang-tantang gitu, nggak suka kayak jelek-jelek. Apa maksudnya datang-datang jelek-jelek ini sih saya? Gila Mas, macam-macam sama saya. Mau jenengan bilangin saya gila, itu terserah. Di sini saya akan menyampaikan kebaikan. Jangan sempat Kang Mas tuh menyesal di akhir. Mas, saya tanya, kebaikan seperti apa Mas yang kasih ke saya coba? Lah ya saya ini tanya. saya menyampaikan daripada jenengan jadi korbannya sini sih. Ini saya ingatkan mumpung nih Korban apa Mas? Gak ada sebelumnya korban. Mas, saya ingatin ya. Sini si itu, Kamu jangan dia deket-deket. tuh pengandung ilmu hitam. Kamu jangan dekat-dekat saya. Sini semua ilmu hitam itu yang saya sampaikan kebaikannya. Jangan mikir emosi sendiri. Saya mengingatkan secara baik-baik. Saya nggak ada buat keributan di sini. Saya nggak ada buat sangat yang ada tuh jenengan selalu memikirkan emosi sendiri. Tidak ada dari awal saya datang kemarin itu menggunakan emosi. Yang ada jenengan menggunakan emosi. Coba lagi nih, cerita. Seandainya Mas punya istri, saya bilang istri Mas itu jelek. Mas pasti emosi karena Mas tahu kan gitu. Bahwasan sih istri Mas tuh baik buat Mas. Begitu juga dengan saya Mas. Jadi Mas tuh kalau nggak tahu, nggak usah sok-sok tahu lah. Saya tuh nggak suka kayak gitu. Udah sekarang gini. Orang tua jenengan mana? Saya mau nanya. Orang tua jenengan tahu nggak misalnya Mas ini menikah sama Ningsi itu? Pertanyaan saya. Udah, orang tua saya tuh nggak perlu tahu. Yang penting saya ini masih sekolah kan, ya udah. Saya tetap menjalani perintah dari orang tua saya. Berarti sini kan sudah jelas kan bahwasannya Mas menikah tanpa sepengetahuan orang tua. Lah kalau sempat Mas nanti kenapa-napa, oh. Nggak perlu loh Mas kayak izin itu kan saya kan udah dewasa sih. Saya itu kan udah bisa tahu mana yang baik mana yang buruk. Jadi Mas jangan sosok tahu lah. Kayaknya tahu mana yang baik mana yang buruk. Buktinya yang buruk aja nggak tahu kok. Mas udah masuk terjerat sama lembah hitam kok nggak tahu kan. Ya Mas tahu dari mana kalau itu sesat? Ya makanya ini saya kasih tahu yuk jenengan tengok ritualnya dia. Mas banyak istighfar. Nggak pernah saya Kalau soal gini, ritual itu Mas. dengerin. Kalau Mas banyak istighfar, banyak sholat, Mas akan mengetahui wujud aslinya sini situ seperti apa. Karena Mas ini kurang zikir, kurang istighfar, kurang ibadah. Tahu Makanya apa emangnya Mas? Emang Mas tahu gitu saya tiap malam zikir. Emang Mas tahu saya tiap malam sholat? Kan Mas nggak tahu kan saya ngejalani. Jadi Mas jangan sosok tahu. Udah. Kok ribet kali sih jadi orang. Gak usah sok-sok ngatur rumah tangga orang. Udah. Urusan Mas, urusan saya. Sok jadi pemimpin rumah tangga, orang sekolah, orang beres lah. Wah, Udah, becek Mas. loh. Udah Mas pergi aja. Kan saya nggak suka ya tantang-tantang gitu, yang bejat. Nanti kebalik kan gitu, Mas yang bejat. Jadi jangan. Ini saya megang senjata loh, jangan sampai Mas sendiri jadi korban. Nah, saya nggak suka nada cara Mas itu sama saya. Jadi mending Mas pergi kan sebelum ada keributan di sini kan. Kalau memang Mas masih ngeyel juga, saya nggak segan-segan loh. Bener, saya nggak segan-segan kan. Jangan macam-macam sama saya. Mati konyol bener, mati konyol yes, di sini. Ada aja orang ini. Hidup dan matinya manusia itu di tangannya Allah Ta'ala. Iya, tapi Di sini saya hanya menyampaikan kebaikan kebenaran.
di sini yang saya sampaikan itu adalah dakwah. Makanya saya di sini memohon, saya tidak akan menggunakan kekerasan. Walaupun Mas sekeras apapun menanggapi saya, walaupun Mas sekeras apapun untuk berusaha mengusir saya, di sini saya tidak akan melakukan kekerasan. Karena saya yakin status Mas di sini adalah sebagai korban ya sini sih. Dan tujuan saya di sini untuk memusnahkan sini sih, bukan jenengan. Makanya mau Mas sekeras apapun mau sekeras apapun, mau sebesar apapun ancaman Mas untuk menanggapi saya, terserah. Intinya hidup dan hati manusia itu di tangan Allah Ta'ala. Saya tidak akan takut apapun itu. Kalau Mas, yang namanya orang ditembak itu pasti mati Mas. Jangan konyol lah Mas. Namanya Mas ini bagi-bagi nyawa namanya. Main sama Mau Mas mau nembakkan, mau ngasih peluru itu di kepala saya, jika malam ini memang belum jatah saya untuk meninggal, kalau memang Allah belum memanggil saya, Anda tidak akan mati. Saya tidak takut itu. Malah saya berharap kalau misalkan saya meninggal, karena dalam posisi dakwah, saya yakin saya husnul khotimah, karena saya meninggal dalam keadaan berdakwah saat ini, menyampaikan kebaikan, meneruskan perjuangan baginda Rasulullah. Jadi saya tidak akan takut dengan itu. Mas, nggak usah ngada-ngada. Mending Mas cabut. Iya benar. Daripada hal-hal yang nggak kita inginkan itu terjadi kan, mendingan Mas pergi. Jangan pernah Mas nginjakkan kaki Mas kemari lagi. Omong kosong itu semua Mas. Saya nggak percaya. Omong kosong semua itu. Bullshit tau Mas. Mas tuh kebanyakan kemakan omongan orang. Jadi kayak gitulah jadinya. Terlalu percaya sama omongan orang kayak gitu. Cobalah Mas tuh kayak udah urusan orang tuh urusan orang, urusan saya tuh urusan saya gitu. Seharusnya gitu Mas. Jadi gak ada yang diributkan gitu. Bukannya saya sok mau ikut campur masalah orang, tapi di sini karena saya tujuannya itu menyampaikan kebaikan, karena Mas ini sekarang ini dalam kondisi yang sudah masuk ke lembah hitam, ke jerat jaring kejahatannya si Ningsi. Makanya di sini akan berusaha untuk mengingatkan jenengan supaya jenengan tuh biar pikirnya tuh ingat Allah, iling Allah gitu. Jadi nggak gampang terhasut dengan omongan ocehan dari sini, karena itu semua tuh masih sudah dihipnotis sama sini. Gak usah jauh-jauh Mas. Mas percaya sama omongan siapa emangnya? Itu dari tetangga-tetangga Mas kan, dari omong-omongan orang kan. Makanya Mas percaya, makanya Mas terus tahu saya bahwasannya saya tuh percaya. Maksudnya tuh gini loh Mas, saya tuh nggak terima kalau Mas jelek-jelekkan istri saya kan gitu. Saya tuh nggak terima. Kan saya yang ngejalani, saya yang lebih tahu. Nah, jadi kalau Mas nggak tahu apa-apa itu udah, kalau cuma dengarkan omongan tetangga, kalau cuma dengarkan omongan orang, nggak ada tuh Mas. Jangan percaya sama hal itu kan. Udah gini aja Mas, terserah jenengan. Udah. Yang penting saya sudah menyampaikan kedua kalinya. Tapi gimana caranya saya akan berusaha untuk kembali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat ya Mas, camkan ini ya. Kalau Mas injakan tanah, injakan kaki Mas sekali lagi ke rumah saya, hati-hati Mas, hati-hati. Ya udah, terserah jenengan, saya tidak akan takut. Pokoknya saya akan berusaha bagaimana supaya jenengan itu kembali ke jalan Allah. Iya, stop. Pergilah Mas, pergilah. Terus sahabat ya. Memang manusia ini kalau misalnya udah pikiran dikotorin sama iblis, susah sahabat. Apalagi kalau misalkan orang tersebut nggak ingat Allah, nggak iling Allah, itu susah banget. Jadi sahabat, ini saya akhirnya saya mau balik dulu. Saya akan berusaha gimana caranya. Dan saya di sini akan minta bantuan sama warga-warga juga supaya bisa mengingatkan si Rudi. Apalagi dari pembahasan tadi, memang si Rudi ini orang tuanya tuh nggak mengetahui sahabat bahwasannya beliau tuh sudah menikah gitu. Makanya saya takut si Rudi ini akan menjadi korban menjadi korbannya si Ningsi, yang mana yang adanya nanti tuh masa depannya tuh hancur sahabat. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan saya, Allah istiqomahkan saya. Saya akhir dulu sahabat, saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa salawat, tinggalkan maksiate, pejulali salat karsodate. Salam sayang kubur semuanya.